know you might find a better place to play. You said that you never been, but all the things you see slowly fade away. So I start revolution from my bed, 'cause you said the brands I had went to my head. Step outside, summertime in bloom. Stand up beside the fireplace. Take that look from off your face. You ain't never gonna hurt my heart out. So Sally can wait. She know it's too late as she's walking on by. Her soul slides away. Don't look back in anger, I heard you say. Take me to the place where you go, where nobody knows if it is night or day. But please don't put your life in the hands of a rock and roll band who will throw it away. I'm gonna start my revolution on my head, 'cause you said the brands I had went to my head. Step outside, summertime in blooms. Stand up beside the fireplace. Take that look from off your face, 'cause you ain't never gonna burn my heart out. And so Sally can wait. She know it's too late as she's walking on by. My soul slides away. Don't look back in anger, I heard you say. And so Sally can wait. She know it's too late as she's walking on by. My soul slides away. Don't look back in anger. Don't look back in anger, I heard you say. Hai, halo selamat sore Sobat Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah di hari Kamis, artinya kembali ngopi sore ngobrol pintar dan inspiratif. Garapan Diskominfo Kaltim bersama Rumah Diswe nomor 1 Kaltim kembali hadir untuk ini Sobat Kamu semua ya. Bersama saya Nicita selama 1 jam ke depan. Ini nantinya kita akan pastinya ngobrol-ngobrol asik dan juga menarik dan tentunya inspiratif bersama tamu-tamu yang sudah dihadirkan di sore hari ini. Nah Sobat Kom, berbicara mengenai sosok pahlawan, ini biasanya identik dengan pahlawan-pahlawan terdahulu nih ya, masa penjajahan sebelum kemerdekaan.
pendidikan. Tapi seiring berjalannya waktu bahwa makna pahlawan ini lebih luas sekarang maknanya ya. Seperti misalnya ada guru sebagai pahlawan pendidikan. Lalu ada juga teman-teman tenaga kesehatan, ini juga bisa dikatakan sebagai pahlawan. Lalu juga ada sosok-sosok yang mengharumkan nama bangsa dan negara, ini juga bisa disebut pahlawan. Termasuk para TNI dan juga Polri yang bertugas untuk melindungi dan juga mengayomi masyarakat. Nah, di hari ini sesuai dengan tema yang kita angkat, yaitu menjadi pahlawan dengan dermawan. Nah, ini pastinya kita akan menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif luar biasa ini ya di bidang masing-masing, tentunya khusus untuk Sobatkom semua. Dan jangan lupa tayangan podcast ini bisa Sobatkom saksikan terutama di live stream di Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook nomor 1 Kaltim. Sudah nggak sabar nih mau kenalan bersama teman-teman yang sudah hadir di sini. Teman ngopi nih ceritanya di hari Kamis ya. Ada yang pertama, ini kita langsung sapa, ada Babinsa Sungai Dama yang viral nih belakangan ini ya, Kak Asmiada. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Walaupun sedikit greges ya. Oh, sedikit greges, kecapean nih kayak jumpa fans di mana-mana. Ini aktivitasnya apa nih Pak di sore dari pagi sampai sore ini nih? Ya, untuk hari ini aktivitasnya hanya ya bersilaturahim pertama dengan warga-warga Sungai Dama yang kemarin belum sempat saya bersilaturahim setelah pulang saya dari Jakarta dengan kawan-kawan di kantor kelurahan. Kemudian tidak kalah pentingnya dengan Pak Babin Kamtipmas juga lah di sana itu. Pasti saya cari beliau suan dulu. Ya, silaturahim juga kembali dengan beliau. Oke, luar biasa. Tapi tetap semangat di sore ini ya Pak ya? Amin, alhamdulillah. Selalu semangat. Dan juga di samping Pak Asmiadi ini juga nggak kalah viral loh ya. Ini juga beberapa waktu lalu, ini lebih duluan sebenarnya viral daripada Pak Asmiadi nih ya. Beliau merupakan Babin Kamtipnas Kelurahan Bugis, yaitu Bribka Dede Sumarna. Halo, assalamualaikum Pak Dede. Sehat juga Pak Dede ya? Sehat, alhamdulillah ya. Ya, seperti Pak Asmiadi tadi banyak sekali melakukan aktivitasnya. Kalau Pak Dede sendiri tadi pagi sampai sore ini apa nih? Kami itu biasanya melakukan kontrol ke rumah warga, kemudian aktivitasnya menanyakan soal keamanan dan ketertiban. Kemudian ada kunjungan juga ke SPBU untuk mengkontrol penyaluran BBM. Iya. Seperti itu mungkin aktivitas kami tiap hari. Tiap hari, hampir tiap hari ya. Tetap juga semangat ya Pak ya di sore ini ya. Luar biasa. Nah Sobatkom, saya ingatkan lagi ya, bagi Sobatkom yang mungkin nanti tertarik untuk ibaratnya memberikan komentar ataupun pertanyaan kepada narasumber kita yang hadir di sini, silakan langsung saja tulis komentar ataupun pertanyaan nih kepada Pak Asmiadi ataupun Pak Dede. Mumpung hari ini live stream bisa langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh Sobatkom semua. Nah ini berbicara ini ya untuk Pak Asmiadi dulu. Pak Asmiadi ini beberapa waktu ini nih ya viral sekali ya karena beliau ini memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya ini merupakan tanggung jawab yang besar seperti itu ya. Beliau menggadaikan sepeda motor miliknya sendiri nih untuk kepentingan masyarakat luas. Tapi sebelum itu kita akan bahas itu nanti. Tapi kita mau tahu dulu nih siapa sih sebenarnya Pak Asmiadi ini, siapa gitu Pak? Boleh dong, kita mau tahu Bapak kiprahnya ibaratnya mungkin sebagai Babinsa atau sebelum jadi Babinsa ini bertugas di mana dulu? Saya dari tahun 93 berdinas pertama itu di Kodam. Namanya di Hubdam. Waktu itu masih Hubdam 6 Tanjung Pura. Itu pertama baru karena saya 92 saya pendidikan ikut kecabangan Hub, 93 saya berdinas pertama di Hubdam, 93 akhir sekitar September waktu itu saya geser ke Samarinda di Korem. Mungkin kawan-kawan yang lama-lama di Korem kenal dengan saya waktu itu 10 tahun di Propos. Di Propos Korem di tahun 2000 sampai 2010. Nah di zaman-zaman itu kami sering sekali dengan Propos Polres itu raja gabungan. Alhamdulillah kawan-kawan di Polres itu juga banyak masih, terutama yang lama-lama Pak Dede itu masih ingat dengan wajah Asmiadi. 10 tahun di Propos, kemudian saya sempat 2017 pindah ke Kodim Bontang sebentar, kurang lebih 10 bulan. Di 2018 saya kembali lagi ke Samarinda. Alhamdulillah kena lah di Kodim Samarinda. Ya alhamdulillah lagi saya dipercaya di 2018 akhir bergandengan tangan dengan Pak Dian, Babin Mas saya,
dalam mengatasi kesulitan masyarakat di sekeliling situ, kami bergandengan tangan. Ya, alhamdulillah sampai hari ini masih dengan Pak Dian Eko masih di Babinmas dan Babinsa Kelurahan Sungai Dama. Masih, jadi dari tahun 2018 sampai sekarang di Sungai Dama aja. Di Sungai Dama aja. Berarti udah deket banget sama masyarakat Sungai Dama. Alhamdulillah. Udah kayak bapaknya yang dicari-cari, ya Pak Esmiadi mana, Pak Esmiadi mana gitu. Ya, betul. Nah, kalau Pak Denny sendiri ini sebelum ibaratnya masa jabatannya apa nih dari awal sampai sekarang nih, bagaimana, boleh diceritain dong profilnya? Kalau saya berdinas mulai tahun 2005, saya di Polresta Samarinda. Kemudian di tahun 2019 saya dimutasikan ke Polsek Samarinda Kota. Di sana saya ditempatkan di Babin Kamtipmas Kelurahan Bugis sampai sekarang. Sampai sekarang juga ya? Kurang lebih ya seperti itu. Ya, berarti juga sangat dekat banget nih masyarakat di Kelurahan Bugis ya. Alhamdulillah. Ini Pak Dede dan Pak Esmiadi asli sini atau seperti apa nih? Pak Dede dulu. Kalau saya memang kelahiran Samarinda. Kelahiran Samarinda. Kalau Pak Esmiadi? Kalau saya kelahiran Banda Aceh. Oh, kelahiran Banda Aceh. Aceh besar. Tapi orang tua masih di sana. Oh, masih di sana. Ya. Nah, ini berbicara mengenai keviralan ya. Ini Bapak Asmiadi nih, kita semua tahu ya, terutama di warga Samarinda, tapi juga nasional nih pasti tahu nih beritanya. Karena viral sekali, ini beliau berinisiatif untuk rela menggadaikan sepeda motor miliknya agar bisa mengevakuasi truk tronton yang terjebak di Gunung Mangga. Sebenarnya ini awalnya apa sih Pak yang terlintas di pikiran Bapak ketika ada tragedi itu gitu? Dari awal sebenarnya dari pagi saya sudah selalu koordinasi dengan dari Polpos Sambutan, Pak Polpos semua anggotanya, dengan Dishub. Kita terus itu. Semua koordinasi, ada Dishub, ada BPBD, nah kemudian ada Pak Babin Kamtipmas saya juga, Pak Dian Eko. Inti kita koordinasi. Namun kebetulan waktu itu yang jadi hambatan adalah sekitar jam 10 itu salah satu dari anggota Polsek menghadirkan 2 buah DT, Mbak. Tapi sebelum ke situ, dari jam berapa sih Pak itu? Nah, kejadiannya itu mulai jam 2.30 dini hari. Oh. Jadi dini hari? Dini hari, sebelum subuh. Nah, sempat saya kontrol karena waktu itu malam, nggak ada yang bisa kita perbuat. Saya koordinasi juga dengan Pak Dian, Pak Asmiadi, nggak ada yang bisa kita lakukan. Ini jamnya orang tidur, jam 2.30 sampai subuh kan. Pulang lagi lah. Nah, ntar pagi sekitar jam 7 saya balik lagi. Nah, balik lagi ke TKP, di situ masih ada anggota lantas juga. Nah, Pak dari Pospol Sambutan juga ada. Pak Babin Mas saya, Dinas Perhubungan, semua ada di situ. Nah, itu sekitar jam 10 coba hadirkan 2 unit DT roda 10 untuk coba narik. Ternyata nggak mampu, Mbak. Namun si supir selalu saya genjot juga, "Pir, tolong telepon terus bosmu, baik perusahaan penerima jasa maupun penyewa jasa." Nah, dua-duanya ini lost kontak, nggak bisa komunikasi, bingung. Nggak diangkat atau seperti apa? Ya karena bilang supir signalnya nggak ada, bilang supir entah apa macam-macam lah. Yang jelas lost kontak lah kita sama di saat itu. Nah, sekitar jam 12 siang saya koordinasi lagi ini sama kawan-kawan juga, saya telepon Pak Dandim. Kemudian ini coba tarik tadi oleh 2 DT tidak mampu. Ini satu-satunya solusi, saya harus menghadirkan 1 buah ekskavator. Nah, setelah siapa sih bayar? Siap, insya Allah saya yang bayar. Jadi selanjutnya nanti kalau Pak Asmiadi bayar berapapun biaya, perusahaan tak ganti, nanti Dandim yang menggantikan. Namun Dandim tetap komunikasi juga dengan Bapak Kapolres, tetap koordinasi juga dengan Dishub, selalu ada. Nah, disitulah saya cecar juga, saya bilang sama si supir Lobo itu, saya akan bantu kamu meloloskan dari Gunung Maut ini, karena ini semata-mata lillahi ta'ala, saya demi masyarakat. Kenapa saya bilang demi masyarakat? Ini sumpah serapah masyarakat, malum aja lah masyarakat yang merasa aktivitasnya terganggu, Mbak.
Semua akses udah kredit. Mau lewat Selili nggak bisa, mau lewat Perjuangan nggak Jadi bisa. satu-satunya jalan ya di situ. Yang lebih fatal lagi sebenarnya satu, Mbak. Lebih parah lagi, akses penyuplai BBM Benar. putus. Kita wilayah sana itu ada 4 SPBU ya. Ada 4 SPBU kita mati. Nggak ada BBM. Mulai dari Pelita 2, udah kering nggak ada BBM, Pelita 7, kemudian yang dekat Jembatan Mahkota, kemudian yang dekat apalagi itu Anggana, habis semua nggak ada BBM. Nah, masyarakat sudah bergeming yang enggak nih, saya bilang ya sabar, semua akan ada solusi asal kita mau berembuk. Sabar dulu lah, sabar. Saya akan upayakan apapun saya pertaruhkan demi masyarakat. Saya juga bergandengan tangan dengan Pak Babinmas, dengan Polkos Sembuta, Disub, terus situlah muncul ide saya. Karena saya juga dengan gaji, ya mau maaf aja ya, gaji kopral berapa sih, dengan segala keterbatasan. Ya saya waktu itu kebetulan ada sepeda motor muruk itu, saya jaminkan sama orang di pasar situ. Ya alhamdulillah orang itu juga mungkin bukan melihat motornya, mungkin kan niat saya semata-mata lillahi ta'ala, ini bukan untuk kepentingan sahabat banyak, kepentingan orang banyak. Jangan lihat ini itu enggak ada, lillahi ta'ala bukan bahwa itu tidak untuk masyarakat. Jadi ketika memutuskan itu langsung tercetus ide, ya udah gadaikan motor, gitu aja Pak. Iya. Tanpa langsung di respon tuh oleh kawan ini. Ya Masya Allah. Tapi begitu menggadaikan itu minta persetujuan dulu nggak sama istri atau keluarga istri atau di motor gimana atau langsung ke tempat penggadaian itu? Enggak, saya enggak ada izin sama istri walaupun itu motor istri. Namun juga istri saya dan anak saya dia kan sudah hafal betul watak dan karakter saya. Dia udah tahu bagaimana saya. Kalau saya dalam untuk berbuat kebaikan, mereka selalu mensupport dari belakang. Luar biasa. Tampil, selalu mensupport. Dan ketika itu sudah berhasil menyewa alat itu, berapa jam tuh Pak dari terjadinya sampai akhirnya berhasil si tronton ini lolos? Pinggirkan, ya. Dari jam 2.30 pagi dini hari itu sampai jam 17, kurang lebih 17.25 atau 17.30, truk tronton lowboy tersebut alhamdulillah bisa naik dengan didorong oleh bucket ekskavator ini. Alhamdulillah dibantu juga narik dengan 2 buah DT di atas. Masyarakat kita ada yang action Pak. Wah pura-pura narik seling padahal di belakang itu ada ada dua buah DT roda 10. Iya. Karena selingnya cukup besar itu Pak. Meluruskannya aja pakai sepeda motor. Buru-buru untuk narik ya. Tapi namanya kawan-kawan tuh ya sambil ketawa itu ya. Saya bilang terserah, cuman hati-hati. Ini ditarik oleh DT, dibantu dorong memang dari belakang. Apabila nanti seling ini putus, akan menimbulkan korban jiwa. Wes aman Pak, yang penting truk ini bisa lolos dengan selamat. Iya, maunya kita begitu. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah, meninggalkan masalah baru lagi. Saya bilang, wes Pak, aman Pak. Ya wes terserah kau lah, saya bilang. Aku nggak tanggung jawab loh ya. Saya dengan Pak Babinmas, dengan anggota polisi, nggak tanggung jawab kalau memang terjadi apa-apa dengan kalian. Kami tidak menginginkan ada orang satupun di saat ditarik itu. Padahal rumah-rumah itu pun udah kami sterilkan. Dengan Pak Babinmas, dengan anggota polsek itu udah kita sterilkan. Rumah sekitar itu. Supaya apabila terjadi hal-hal buruknya itu, foto mundur atau apa, tidak ada korban jiwa. Walaupun harta benda yang kena, masih bisa dicari. Karena itu memang riskan sekali ya Pak. Riskan sekali. Itu. Tapi luar biasa. Jasanya Bapak ini luar biasa ya. Tapi saya merasa diri saya gini Mbak. Apa yang saya perbuat itu nggak ada mungkin seujung biji padi, nggak ada. Nggak ada apa-apanya. Mungkin berkat doa semua itulah yang mendorong mungkin segalanya, berkat doa orang tua, anak istri, sahabat, keluarga, kawan-kawan relawan semuanya. Mungkin dari doa itulah yang mengantarkan saya. Baik.
Nah, sobatkom semua, ini baru satu ya cerita dari sosok yang sangat menginspirasi sekali, Bapak Asmiadi. Nah, kita mau cari tahu lagi nanti cerita-cerita dari Bribka Dede. Tapi tentunya jangan kemana-mana, sobatkom. Setelah jeda berikut ini tetap di Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif. Cantikmu menggerakkan perubahan. Cantikmu menggerakkan sesama, memberi manfaat bagi dunia. Cantikmu menggerakkan langkah masa depan. Cantikmu menggerakkan keberanian. Dengan kolaborasi ahli lokal dan global, Wardah hadirkan inovasi halal green beauty agar cantikmu bebas melangkah, bergerak membawa manfaat. Wardah, beauty moves you. Oh? Halo? Selamat! Anda adalah pemenang untuk hadiah mobil senilai 200 juta. Wah, yang benar. Benar, tapi Bapak mesti bayar pajak di muka. Waduh, berapa? Cuma 2 juta saja. Bu, sini Bu. Ada apa, Pak? Aduh, Wajah Bapak bahagia sekali. Gemes aku. Bu, Bapak ada kejutan. Hah? Kejutan apa, Pak? Bapak dapat hadiah mobil. Bapak jangan mengada-ada ah. Enggak, Bu. Kayaknya ada yang seru nih. Bapakmu dapat hadiah mobil. Wah, serius, Bu? Hehehe. Iya. Wah, kita bakal punya mobil, Pak. Wah, bisa buat antar aku ke sekolah ya, Pak. Tadi kalau mobilnya sudah datang, bukan cuma buat antar kamu sekolah, tapi juga antar ibumu ke pasar. Sesekali Bapak pingin bikin ibu senang. Alah, ibu ke pasar jalan kaki saja. Woi, bapakku dapat hadiah mobil. Wah, hadiah mobil yang benar. Hah? Siapa yang dapat mobil? Pak Jaya, Kak. Masa? Paling tipu-tipu? Hah, tipu-tipu? Iya, modus penipuan. Hoax. Lagi marak yang begitu. Wah, gawat kalau bapakku ketipu. Bapak kayaknya ketipu deh. Hoax itu, Pak. Hoax? Pak Jaya yakin dapat hadiah. Jangan-jangan cuma kabar bohong. Kena scamming itu. Modus buat menipu Pak Jaya. Aku cek websitenya aja abal-abal. Mereka menyebarkan berita palsu. Hati-hati Pak Jaya. Lah, jadi Bapak nggak dapat hadiah mobil? Waduh. Hah? Bapak sudah kadung transfer ya? Belum sih, Bu. Mana ada Bapak duit segitu? Huh?
Bapak itu gampang percaya, mudah kena tipu. Lain kali diteliti lagi ya. Iya Bu, iya. Aduh. Ya, nggak jadi dapat mobil dong. Hehe, sepertinya begitu. Besok-besok lebih hati-hati ya, Pak. Maunya seneng, malah ketipu. Ngomong-ngomong, Bapak kalau dapat hadiah sungguhan, mau dibeliin apa? Hehehe, iya. Mau Bapak beliin kerupuk, biar dapat banyak. Biar semua kebagian. Biar tambah rame ya, Pak. Beli getuk di pasar baru. Makanya pakai siomay. Biar bapakku bonceng cuma naik motor butut, rasanya kayak naik bajai. Burung derkuku, burung kutilang. Anakku Ayu yang paling Bapak sayang. Jalan terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Ku berdoa di tengah dingin dunia, ku berdoa untuk dia yang ku rindukan. Ku mohon untuk tetap tinggal, dan jangan engkau pergi lagi, berselimut di tengah dingin dunia, berselimut dengan dia yang ku rindukan. Would be nice
Sobatkom, balik lagi di Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif, persembahan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Rumah Diswe nomor 1 Kaltim. Nah Sobatkom semua, seperti yang tadi juga sudah saya ajak juga Sobatkom semua, kalau yang ingin bertanya-tanya ataupun memberikan komentar kepada narasumber kita di sore hari ini bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook nomor 1 Kaltim. Kalau tadi di segmen pertama kita udah sedikit ngobrol dengan Pak Asmiadia ya terkait dengan keviralannya dan juga bagaimana sih itu bisa terjadi dan bagaimana caranya beliau untuk akhirnya menggadaikan motor dan kemudian evakuasi tersebut berhasil di sore hari ya, dari pukul 2.30 dini hari hingga di sore hari. Nah sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih ke Brib KD Sumarna ya. Beliau ini merupakan salah satu polisi dan juga YouTuber wah, yang memiliki pengikut 1 juta lebih subscriber. Woi, beliau juga ini juga dikenal sebagai YouTuber 1 juta subscriber katanya gitu. Nah, Pak Dede ini gimana sih awal mulanya ini jadi polisi dulu kah atau jadi YouTuber kah gitu? Jadi saya memulai kegiatan saya di dunia maya, tepatnya di YouTube itu di tahun 2016. Itu saya iseng-iseng mengupload beberapa kegiatan karena di tahun 2016 saya ada pengamanan penjagaan tahanan Mako. Saya sering melakukan olahraga bersama tahanan di sore hari. Saya melakukan rekaman video, kemudian saya upload di YouTube. Ternyata penontonnya lumayan cukup banyak waktu itu. Pertama kali video saya. Di tahun 2019, saya melihat ada keprihatinan di tengah gencarnya media sosial, adanya isu hoax atau sara atau apapun itu yang cukup gencar di media sosial. Saya mencoba untuk mengedukasi remaja-remaja atau istilahnya netizen ya, untuk tetap istilahnya dalam berkomunikasi di sosial media itu bagaimana caranya tetap menjaga perilaku sosial kita supaya tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan tentunya orang lain. Saya membuat video, jadi ada aplikasi yang bisa mempertemukan kita dengan seseorang, tapi kita tidak mengetahui orang itu dari mana, asalnya siapa. Disitulah saya memulai video YouTube saya yang ya, mulai lumayan rame lah. Gitu. Iya, engagementnya udah mulai naik. Ya. Tapi dari 2016 awal ke 2019 itu rutin nggak upload video gitu? Dari 2016 saya vakum karena banyak kegiatan, jadi vakum di 2019. Saya mulai upload video itu, kemudian ada beberapa video juga tentang keprihatinan saya tentang lalu lintas yang ada di Kota Samarinda karena banyaknya warga yang kesadaran dalam berlalu lintas kurang. Tidak memakai helm, tidak memakai perlengkapan kendaraan yang layak. Di situ saya mencoba juga mengedukasi dengan video yang mana yang salah, yang mana yang benar, cara tertib berlalu lintas. Kemudian ketika saya menemukan pelanggar, bukannya saya melakukan tindakan, tapi saya memberikan contohnya tidak memakai helm, saya kasih helm, begitu. Jadi kalau ketemu saya nggak pakai helm, pasti dikasih helm. Jadi buat sobatku yang nggak pakai helm bisa temui Pak Dede. Enggak. Canda. Gitu. Kemudian di video berikutnya saya coba ke konten karena maraknya premanisme juga di Samarinda tentang kayak juru parkir liar. Kemudian pemalakan yang terjadi di Kota Samarinda. Ada beberapa laporan juga yang saya dokumentasikan. Saya upload di Facebook maupun di YouTube. Seperti yang terakhir saya upload tentang premanisme yang melakukan pemalakan terhadap supir. Waktu itu supirnya sedang bongkar muat di sebuah minimarket. Dipalakin barang-barangnya, minta rokok, minta ini. Ada laporan dari warga, saya mendatangi. Sempat saya dokumentasikan dengan body cam yang saya sudah siapkan. Dan akhirnya syukurnya masyarakat sangat senang dengan hal tersebut gitu. Dan komentar pun cukup positif. Berarti sebagian besar atau keseluruhan ya rata-rata video yang Pak Dede upload ini berdasarkan memang keseharian gitu ya? Keseharian. Di lapangan. Keseharian.
Tapi begitu tadi ketika mendatangi seperti preman-preman dan juga juru-juru parkir liar itu, bagaimana tanggapan mereka nih Pak? Atau kesel atau gimana nih ketika ditegur? Kita melakukan pendekatan secara persuasif tentunya, tidak dengan serta-merta melakukan tindakan yang secara hukum langsung kita tindak, tidak. Tapi kita melakukan edukasi secara hati ke hati kepada mereka bahwa yang mereka lakukan salah. Mereka mungkin bisa melakukan pekerjaan lain yang lebih layak daripada hal tersebut gitu. Jadi, Tapi biasanya itu sekali atau butuh beberapa kali nih? cukup sekali. Oh cukup sekali. Habis itu dijamin besok Tidak ada lagi. Luar biasa dong. Iya. Nah, Sobat Kom semua, Pak Dedi ini selain menjadi YouTuber nih, karena saya baca-baca beliau ini adalah gamers juga nih Pak ya. Wah. Nah, ini juga yang menarik, ini keviralan beliau ini akibat ada salah satu platform, beliau ini mengerjain anak-anak yang melakukan ibaratnya tidak kontennya itu tidak terlalu baik di media sosial seperti itu ya Pak ya. Nah, itu gimana deh Pak ceritain tuh? Tadi berdasarkan keprihatinan saya tentang pola remaja atau pemuda-pemuda sekarang yang kalau bersosialisasi di media sosial tuh kurang begitu Aktif dan positif gitu ya, kurang aktif dan positif. Harusnya aplikasi itu digunakan untuk mencari teman baru. Seperti kalau dulu kita punya surat sahabat pena. Kita tidak mengetahui sahabat pena itu siapa, orang di mana, ya kan? Kalau sekarang ada semacam aplikasi yang disediakan oleh internet, jaringan internet, harusnya itu digunakan dengan hal yang positif, tapi tidak seperti itu digunakan ya. Makanya saya mencoba memberikan edukasi gitu secara langsung ke mereka. Tapi sampai sekarang masih nggak Pak? Untuk sekarang karena kegiatan kantor yang cukup padat, agak jarang-jarang. Ya. Tapi kalau main gamenya tetap dong? Itu hobi. Hobi ya dari dulu. Nah ini beliau ini ya, saya juga ada baca beberapa berita seperti itu ya, bahwa ternyata Brigpa Dede ini sebelum jadi polisi ini sempat gagal di salah satu universitas seperti itu ya, karena kecanduannya dengan gamers. Ini benar nggak sih Pak? Betul, saya sempat sebelum saya masuk polisi di tahun 2005, saya 2004 itu sempat drop out di satu fakultas di Samarinda Seberang, Politeknik. Jadi karena terlalu ediknya saya dengan permainan itu. Tapi setelah itu saya belajar bahwa mengatur waktu itu sangat penting. Jadi di situ saya mulai belajar bahwa kegagalan itu tentu akan ada sesuatu hal yang akan kita terima baiknya gitu ya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu ya Pak ya. Jadi itu juga yang sampai sekarang saya juga harus membagi waktu tentunya. Ya ini juga pelajaran buat Sobat Kom semua yang edik banget terhadap games ya. Nggak usah ikutin Brigpa Dede deh. Ini nasibnya aja baik jadi polisi gitu ya. Tapi memang cara manajemen waktu itu sangat penting sekali ya Pak ya. Nah kita kembali lagi nih ke Pak Asmiadi. Pak Asmiadi, ibaratnya kemarin juga viral itu bukan yakin ya, maksudnya ngira nggak sih itu bakal viral apa yang dilakukan Pak Asmiadi ini? Gak pernah kebayang. Gak pernah kebayang sedikit pun enggak. Karena yang ada di benak saya semata-mata untuk masyarakat, apapun resikonya yang sudah saya perbuat, sudah lillahi ta'ala untuk masyarakat semua. Tahu-tahu kok ada yang video yang memviralkan, wallahu alam siapa mereka, saya tidak tahu juga sampai hari ini. Ini memang jalannya mungkin. Ya, tapi setelah tahu bahwa itu viral tuh gimana perasaannya? Ya terduduk juga, terharu juga, ya Allah. Sampai ke YouTube, semua YouTube muncul nama Kopral Kepala Asmiadi ini. Habis itu saya telepon komandan. Dan ya sudah, yang penting kamu dengan Babin Masmu beserta Mas Aris itu kan bukan hal yang melakukan hal yang buruk. Itu kan sebuah tindakan yang positif untuk kepentingan orang banyak. Itu akhirnya Dandi mensupport terus. Ya. Ketika banyak diundang, baik diwawancara wartawan, kaget nggak sih Pak? Waduh, bukan kaget lah, gimana saya nggak bisa ngatur waktu jadinya. Waduh. Dan saya dengar ke Jakarta itu ya? Ya alhamdulillah. Itu juga dia dipanggil ke Jakarta, malamnya ditelepon oleh Pak Dandim. Pak Asmiadi udah pernah lihat Jakarta? Siap, belum Dan. Ayo kita jalan-jalan lihat Monas ya. Pernah lihat Monas? Siap, belum Dan. Sudah. Pakai PDL ya, siap Dan. Ini dalam rangka apa Dan? Kita represi aja, menghilangkan penatnya kepala ini yang sudah capek bekerja terusan. Hari ini saya traktir Pak Asmiadi,
kita ke Jakarta. Besok pagi pesawat pertama dari APT kita terbang. Wah, gagah perkasa, seorang kopral, kehormatannya luar biasa. Diajak oleh Pak Dandim. Alhamdulillah. Begitu sampai di bandara baru beliau ngomong. Dan ini sebenarnya kita ke Jakarta. Kita ke Jakarta ke Mabesat. Saya diperintahkan oleh Bapak Pangdam, Bapak Danrem mengawal, mengantar Pak Asmiyadi sampai ke ruangannya Bapak Kasat. Karena yang dipanggil oleh Bapak Kasat kali ini bukan Bapak Dandim. Yang dipanggil oleh Bapak Kasat itu adalah Kepala Asmiyadi. Cubit, bukan saya sendiri nyubit diri. Saya cubit pahanya kan. Benarkah ini mimpi kan saya atau apa kan? Oh sakit juga berarti ya. Benar enggak benar? Iya. Ini chatnya mau lihat. Nah. Oh siap benar. Yang penting satu, nanti di ruangan Bapak Kasat kamu tetap jaga sikap. Enggak perlu diajarin lagi. Kamu bukan tentara 1-2 tahun, bukan tentara lagi 1-2 bulan. Kamu jadi tentara udah 30 tahun pengabdian. Jadi dalam sikap Pak Asmiyadi pasti sudah paham sendirilah. Bukan waktu yang sebentar itu, 30 tahun pengabdian. Siap, insya Allah. Siap menjaga. Udah. Sampai di Jakarta. Ini kah Mabesat. Masuk ke dalam. Seumur jadi tentara. Belum pernah Pak masuk ke dalam markas Mabesat itu belum pernah saya. Selama 30 tahun ini? 30 tahun. Belum pernah. Udah. Di Mabesat itu udah sholat zuhur kita nunggu sebentar. Baru naik ke ruangan Bapak Kasat. Ruang tunggu lagi. Ada satu ruang tunggu Bapak Kasat itu. Saya masih duduk situ. Bener kah ini? Mimpi kah saya? Masih nggak percaya. Karena seorang kopral kepala Babinsa bisa langsung berhadapan dengan Bapak Kasat itu penghargaan dan anugerah dari Allah yang sangat luar biasa itu. Ya semua tidak lepas itu adalah dari doa orang banyak. Karena saya merasa itu tadi Mbak, siapa yang saya perbuat itu nggak ada apa-apanya. Mungkin kalau diukur dari biji padi, saya nggak ada seujung biji padi, nggak ada yang saya perbuat itu. Tapi mungkin berkat doa orang Samarinda, Kalimantan Timur khususnya, semuanya, keluarga besar saya sendiri, keluarga, semuanya support dari doa dari kawan-kawan semuanya. Support dari relawan juga luar biasa. Pak Babin Mas saya juga selalu ngomong, jangan kendor Pak Asmiyadi. Pak Babin Mas saya support saya, jangan kendor Pak Asmiyadi. Siap Pak Babin, kita tetap satu langkah bersama. Apapun itu, karena saya sama Pak Babin saya itu sering saya bilang, kita Pak Babin satu langkah bersama. Ibaratnya masuk warung, satu makan, yang satu harus makan. Yang satu cuma minum aqua, ya sudah, sama-sama minum aqua, walaupun sebotol harus bagi berdua. Itu tekad kami berdua dengan Pak Babin Mas itu. Sampai hari ini alhamdulillah tetap kami terapkan. Ada informasi apa, siapa yang bisa duluan ke TKP, entah saya duluan atau beliau duluan, selalu begitu. Nanti pasti ketemu di TKP lagi. Support keluarga gimana Pak? Alhamdulillah support keluarga, ponakan-ponakan, adik-adik, kakak saya yang sampai menangis melihat video di YouTube gitu. Waduh. Saya bilang saya sendiri tidak pernah membayangkan kok sampai dinaikkan ke YouTube begitu. Sampai diundang ke Puspenat, ke Puspen TNI. Demi Allah tidak pernah terbayangkan. Itu sangat anugerah yang sangat luar biasa itu buat saya dan keluarga saya. Dan ini juga bisa menjadi inspirasi nih untuk sobat kamu semua ya, karena berbuat baik itu tidak perlu menunggu ada uang. Betul, seperti itu ya awal. Yang penting niat kita baik, niat untuk orang lain baik, insya Allah itu akan berbuah yang manis sekali untuk kita ya. Benar. Pak Dede enak jadi YouTuber apa polisi nih? Kalau saya jujur karena memang saya dasarnya dari polisi, saya tetap enak jadi polisi. Karena dengan jadi polisi di situ kita bisa dekat dengan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, dan tentunya itu jalan untuk mengabdi tentunya. Betul. Iya benar sekali ya. Dan sampai sekarang
meskipun agak jarang tapi tetap mau konsisten di YouTube. Waktu pertama kali mendapat silver button gimana nih Pak perasaannya? Nyangka nggak nih? Ya itu sebenarnya tidak ada target ya. Jadi saya tidak pernah menarget untuk mengejar jumlah subscriber atau jumlah tayangan. Itu mengikuti arus saja. Intinya mengedukasi seperti itu ya. Edukasi. Sampai akhirnya mendapatkan bukan hanya silver button tapi gold button juga sempat saya dapatkan. Setelah itu saya coba beberapa hal baru gitu, seperti kolaborasi dengan YouTuber lokal seperti yang sekarang gue Julak Atul gitu ya. Jadi saya sempat kolaborasi, ikut lomba-lomba juga tingkat nasional. Sempat alhamdulillah kemarin juara 2 tingkat nasional video layanan masyarakat tingkat Mabes Polri. Jadi ada beberapa hal-hal lain yang saya coba, hal baru lah intinya gitu. Tapi banyak nggak sih teman-teman dari kepolisian juga seperti Pak Dede ini? Untuk di Kota Samarinda sebenarnya ada, cuman mereka agak sedikit malu-malu. Malu berekspresi aja ya. Iya, harus pada didorong dong berarti. Iya. Karena kita juga ingin memperlihatkan kepada masyarakat ya bahwa polisi itu ya bagian dari masyarakat juga seperti itu ya, termasuk juga TNI. Jadi jangan kalau misalnya lihat polisi itu kayak takutnya, apalagi kalau misalnya di jalan takut ditilang apa segala macam ya. Padahal tidak serta-merta itu, karena seperti yang Pak Dede tadi bilang bahwa beliau ini juga tentunya awal-awalnya akan mengedukasi terlebih dahulu ya, pendekatan persuasif yang dilakukan seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak Asmiadi memang jiwanya udah di TNI ya? Insya Allah masa bakti tinggal 4 tahun lagi. Masih 4 tahun lagi mau pensiun. Ya insya Allah mudah-mudahan ya sampai pensiun mungkin di Samarinda sini. Dengan masa bakti 4 tahun ini. Ya, saya dengan Pak Babin mas saya, ya gitu Pak bilang Pak Dede tadi, jangan takut dengan tentara maupun polisi. Kalau memang dia melanggar, pasti kami akan bina. Satu contoh Mbak, waktu baru-baru saya masuk Babinsa Sungai Dama itu di 2018 akhir, banyak anak-anak kecil yang saya tangkap, itu ngelem. Tapi dengan itu juga saya tidak akan pernah memukul anak kecil. Tapi bagaimana dengan edukasi saya kembalikan mana rumahmu? Ada nggak bapak mamamu? Nah, Pak, ini anakmu Pak. Bahkan saya sempat bersih tegang dengan orang tuanya. Waktu itu kejadian anak-anak ini habis ngelem merusak CCTV dinas pasar. Wah, ini melebar jadinya kan. Itu juga Pak, saya dengan Pak Babin Mas, datangin orang, wah orang tuanya ngotot ini enggak mungkin anak saya. Nih videonya saya bilang, coba nonton. Bener nggak? Ini video ini anak bapak, anak ibu. Iya, kamu di rumah alim, rupanya di luar. Nah, makanya jangan menganggap bahwa anak kita itu di rumah baik, di luar pun akan baik. Belum tentu. Nah, dengan cara itu ya, kita tetap edukasi, kita rangkul, kita bina semua. Saya dengan Pak Babin Mas selalu bergandengan tangan untuk membina mereka-mereka. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, perlahan-perlahan Sungai Dama itu jadi daerah yang humanis. Bebas dari premanisme, bebas dari seperti itu sudah. Alhamdulillah. Ya, itu cara gitu sebagai pendekatan persuasif ya Pak ya? Betul. Daripada langsung memberikan punishment, lebih baik kita memberikan edukasi dengan pendekatan persuasif. Baik sobat semua, kita akhiri dulu di segmen kedua karena setelah ini kita akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama Pak Asmiadi dan juga Bapak Dede. Jangan lupa yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar langsung ke Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook nomor 1 Kaltim. Kita kembali setelah jeda berikut ini. Cantikmu menggerakkan perubahan.
Cantikmu menggerakkan sesama, memberi manfaat bagi dunia. Cantikmu menggerakkan langkah masa depan. Cantikmu menggerakkan keberanian. Dengan kolaborasi ahli lokal dan global, Wardah hadirkan inovasi halal green beauty agar cantikmu bebas melangkah, bergerak membawa manfaat. Wardah, beauty moves you. Oh? Halo? Selamat! Anda adalah pemenang untuk hadiah mobil senilai 200 juta. Wah, yang benar. Benar, tapi Bapak mesti bayar pajak di muka. Waduh, berapa? Cuma 2 juta saja. Bu, sini Bu. Ada apa, Pak? Aduh, Wajah Bapak bahagia sekali. Gemes aku. Bu, Bapak ada kejutan. Hah? Kejutan apa, Pak? Bapak dapat hadiah mobil. Bapak jangan mengada-ada ah. Enggak, Bu. Kayaknya ada yang seru nih. Bapakmu dapat hadiah mobil. Wah, serius, Bu? Iya. Wah, kita bakal punya mobil, Pak. Wah, bisa buat antar aku ke sekolah ya, Pak. Tadi kalau mobilnya sudah datang, bukan cuma buat antar kamu sekolah, tapi juga antar ibumu ke pasar. Sesekali Bapak pingin bikin ibu senang. Alah, ibu ke pasar jalan kaki saja. Woi, bapakku dapat hadiah mobil. Wah, hadiah mobil yang benar. Hah? Siapa yang dapat mobil? Pak Jaya, Kak. Masa? Paling tipu-tipu? Hah, tipu-tipu? Iya, modus penipuan. Hoax. Lagi marak yang begitu. Wah, gawat kalau bapakku ketipu. Bapak kayaknya ketipu deh. Hoax itu, Pak. Hoax? Pak Jaya yakin dapat hadiah. Jangan-jangan cuma kabar bohong. Kena scamming itu. Modus buat menipu Pak Jaya. Aku cek websitenya aja abal-abal. Mereka menyebarkan berita palsu. Hati-hati Pak Jaya. Lah, jadi Bapak nggak dapat hadiah mobil? Waduh. Hah? Bapak sudah kadung transfer ya? Belum sih, Bu. Mana ada Bapak duit segitu? Bapak itu gampang percaya. Mudah kena tipu. Lain kali diteliti lagi ya. Iya, Bu. Iya. Aduh. Ya, nggak jadi dapat mobil dong. Hehe, sepertinya begitu. Besok-besok lebih hati-hati ya, Pak. Maunya seneng, malah ketipu. Ngomong-ngomong, Bapak kalau dapat hadiah sungguhan, mau dibeliin apa? Hehehe, iya. Mau Bapak beliin kerupuk biar dapat banyak, biar semua kebagian. Biar tambah rame ya, Pak. Beli getuk di pasar baru. Makanya pakai siomay. Biar bapakku bonceng cuma naik motor butut, rasanya kayak naik bajai. Burung terkuku, burung kutilang.
anakku Ayu yang paling Bapak sayang. Sobatku, balik lagi di Ngopi Sore segmen ketiga, masih bersama Pak Asmiadi dan juga Pak Dede ya. Banyak sekali hal-hal inspiratif yang bisa kita ambil tadi dari cerita-cerita Bapak Asmiadi dan juga Bapak Dede. Nah, ini ke Pak Dede dulu nih Pak. Sepanjang banyak sekali bertemu dengan masyarakat ya di Kelurahan Bugis nih, ada nggak sih hal-hal menarik, yang paling menarik lah yang bisa kita Pak Dede share gitu, apa yang Bapak temukan di dalam masyarakat itu? Karena di Kota Samarinda, khususnya di tempat saya itu pusat kota ya, saya memegang wilayah yang tengah kota, pusat kota, tepatnya dekat Taman Samarinda ya, sekitar. Masyarakatnya pun heterogen, jadi cukup beragam. Di sana itu saya sempat menemukan seperti ada salah satu keluarga gitu, kakak adik yang karena kecemburuan, udah tua, usia udah tua, mungkin sekitar 40 dan 30 tahunan, itu berkelahi karena ibunya memperhatikan salah satu dari mereka gitu. Jadi mereka anggap pilih kasih gitu. Pilih kasih, cuma masalah hal sepele aja gitu. Bahkan sampai udah ngotot-ngototan tuh mau pakai senjata tajam lah apa. Cuma pada saat itu saya coba rembukan lagi ke mereka, kita adakan mediasi. Dan saya kembalikan lagi bahwa mereka tuh saudara, itu harusnya tidak seperti itu kan. Jadi akhirnya ya kembali lagi rukun seperti layaknya normal gitu loh. Lucu banget ya, karena hal-hal sepele gitu. Selain itu ada lagi nggak Pak? Atau sepanjang yang misalnya telah Bapak berikan edukasi itu, ada aja yang masih bandel gitu ibaratnya? Biasanya masalah hal sepele sih, seperti pencurian helm ya. Rata-rata pencurian helm itu dilakukan sama anak-anak usia di bawah 17 tahun. Jadi remaja-remaja, jadi saya anggap itu kenakalan remaja ya. Yang memang edukasinya pun terhambat gitu. Jadi itu pernah saya lakukan edukasi, nanti ngulangi lagi gitu. Ya itu lagi orangnya gitu ya. Itu aja, akhirnya saya ya udahlah. Akhirnya saya lakukan tindakan, saya kasih punishment, diinapin dulu semalam di kantor. Tapi ya kembali lagi Mbak, ketika kita melakukan edukasi, pendekatan secara persuasif, kembali ke orangnya gitu. Iya. Itu aja sih. Iya benar sih, semaksimal apapun kita ya. Tapi kalau orang yang memang agak susah gitu untuk diberitahu ya tetap aja gitu ya Pak ya. Kalau Pak Asmiadi nih, selain yang kemarin yang viral itu, apakah ada hal ekstrim lainnya yang pernah Bapak lakukan gitu? Apakah ini yang paling ekstrim lah? Ya. Udah sebenarnya apa yang saya lakukan itu Mbak, nggak ada sebiji padi, itu ujung biji padi aja nggak ada. Man pernah kayak mungkin Mbak masih diingatan yang waktu truk pasir yang terpelungsur yang 4 korban jiwa itu. Ya kebetulan alhamdulillah salah satu yang mengevakuasi jenazah 4 itu juga kebetulan saya juga ada di TKP situ. Termasuk ya sampai hari ini yang anak sama mamanya meninggal itu. Keluarganya itu sampai hari ini menganggap saya seperti keluarga sendiri. Tapi semata-mata bagi saya itulah bentuk pengabdian kami Babinsa dan Babin Kaptipmas, pengabdian kami kepada masyarakat. Kami tidak pernah pandang bulu, selagi kami mampu apapun itu yang namanya untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat, kami nggak akan kendor. Tetap semangat dalam berbuat kebaikan untuk masyarakat.
Tapi kan di jalur itu ya memang sudah dari dulu ya Pak ya sering Iya, terjadi beberapa hal sudah yang nggak terhitung. ya seperti itulah. Iya. Apakah tidak ada ibaratnya solusi yang harusnya dilakukan seperti itu? Atau memang sebenarnya sudah banyak sekali omongan tapi sampai sekarang memang belum ada jalan keluarnya seperti itu? Kemarin alhamdulillah waktu saya dipanggil Pak Awang Faruk di Punta kemarin, ada Bapak wakil wali kota kita juga di situ, Pak Rusmadi. Pak Awang punya solusi, gunung itu harus dipotong. Nah, insya Allah mungkin akan digunakan dari APBN di 2024 ya, akan dipotong. Itu nggak ada solusi lain dari Pak Awang, beliau bilang itu gunung harus dipapas. Kita ambil contoh Gunung Menangis, yang tadinya menangis sekarang truk-truk jadi ketawa. Nah, makanya itu dari Bapak kita, Bapak Awang Faruk. Kemarin saya dengar sendiri itu beliau akan memperjuangkan dari APBN, insya Allah akan dipapas gunung itu. Mudah-mudahan kita bantu doa, Pak. Iya, kita bantu doa jalan keluar yang memang dinanti-nanti gitu ya oleh masyarakat supaya menghindari hal-hal yang seperti ini tadi ya Pak ya. Betul. Tentunya kita juga nggak ingin ada korban-korban lainnya seperti Betul. itu ya. Lalu Pak Dede, dukungan keluarga jadi YouTuber sama jadi polisi ini bagaimana nih? Support aja? Sangat mensupport dari istri, dari anak-anak, dari pihak kantor pun juga mensupport apabila kegiatannya itu positif gitu. Oh, jadi dari kantor juga udah tahu ya. Udah Jadi tahu. oh ini si Bribka Dede memang YouTuber yang luar biasa ini ya. Apalagi udah 1 juta lebih subscriber nih. Nah, hal lain yang mungkin akan Pak Dede lakukan untuk YouTube sendiri apa nih? Ada nggak? Kedepannya saya mungkin mau coba lebih aktif, mencoba hal-hal baru tentunya. Seperti kegiatan-kegiatan saya sehari-hari yang saya lakukan, akan saya coba dokumentasikan, coba saya upload di video YouTube. Tapi itu no edit ya? Begitu direkam langsung atau ada edit sedikit? Edit. Oh, edit ya. Edit sedikit aja, dipotong-potong, kasih background, udah. Oh iya, tapi maksudnya tidak ada edit yang di luar kenyataannya seperti itu ya Pak? Oh, tidak ada ya? Itu memang benar-benar pure kejadian di lapangan seperti itu ya? Tidak ada direkayasa, tidak ada di setting-setting, nggak ada. Kalau misalnya Pak Asmiadi ke depan nih apa yang ingin dilakukan nih sebagai Babinsa terutama? Kalau saya pribadi sih ke depan tidak ada muluk-muluk Mbak, nggak ada ingin. Insya Allah dengan masa dinas sisa 4 tahun lagi, tetap ingin mengabdi kepada masyarakat di dimanapun saya ditugaskan. Saya dengar juga disuruh sekolah ya? Insya Allah oleh Bapak Kasat tanpa melalui tes, tanpa langsung dianugerahkan kenaikan pangkat. Wah, luar biasa. Ini sangat luar biasa dari Bapak Kasat kepada saya yang nggak pernah terbayangkan, apalagi mimpi, Mbak. Satu anugerah ini dari Yang Maha Kuasa. Ya, kita juga ucapkan terima kasih yang membuat keviralan Bapak ya. Yang pasti saya terima kasih semua kepada kawan-kawan relawan, kemudian awak-awak media ini yang juga luar biasa, kemudian kami juga sama bergandengan di Dinas Perhubungan, Dinas BPBD yang terutama yang ada di saat itu, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semua itu hanya Allah yang akan membalas semuanya. Ini ada titipan pesan nih dari netizen, dari Sobatkom, dari Susilo Handoko 5, Om Dede pride katanya gitu. Alhamdulillah. Dan juga untuk Pak Asmiadi, luar biasa Pak Asmiadi dari Rio Karunia Medica Clinic. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup ya perbincangan ini, ada pesan-pesan yang akan disampaikan dari Pak Asmiadi dulu nih, terutama untuk Sobatkom ataupun untuk seluruh masyarakat yang khususnya di Kelurahan Sungai Dama nih. Kalau saya mau, kalau pesan enggak ada Mbak, cuman mengajak semua masyarakat, bukan Samarinda aja, mungkin ya seluruh yang menonton inilah. Yang pertama, jangan pernah malu dan ragu dalam berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, bekerja ikhlas, bernilai ibadah. Insya Allah barokah. Amin. Dari Pak Dede? Saya juga sama dengan Pak Asmiadi. Saya mengajak kepada mungkin yang lagi nonton ya.
di era digital sekarang Iya. ini harapannya adalah kita harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi karena kita harus pastikan informasi itu valid atau tidak. Nah. Jangan terlalu cepat untuk meng-share berita-berita yang belum kita konfirmasi kebenarannya. Karena takutnya itu akan jadi bumerang buat diri kita sendiri. Menyebarkan berita hoax, sudah ada undang-undangnya, dan demi keluarga kita juga, demi diri kita juga, dan orang sekitar kita juga. Itu. Baik, terima kasih sekali lagi Bribka Dede dan juga Kopka Asmiadi yang sudah berbagi cerita di sore hari ini. Sobat Kom semua, nggak terasa 1 jam kita ngobrol-ngobrol asik dengan Pak Asmiadi dan juga Pak Dede. Banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa, yang menginspirasi sekali, terutama dari Pak Asmiadi tadi mengajak untuk masyarakat semua untuk bisa bekerja dengan ikhlas ya. Niat tulus yang kita hadirkan dan juga bekerja dengan ikhlas, insya Allah akan membuahkan hasil yang luar biasa juga feedbacknya ke kita. Dan seperti tadi yang juga dikatakan oleh Bribka Dede bahwa untuk masyarakat dalam menerima informasi harus saring sebelum sharing. Nah, itu hal yang membuat kita di era media sosial ini juga harus benar-benar kita saring terlebih dahulu informasi-informasi yang kita dapat dan jangan sampai kita adalah sebagai sumber penyebar hoax. Saya Nishita mewakili seluruh kru Ngopi Sore di sore hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Kom semua. Jangan lupa kita ketemu di hari Kamis depan dengan tema-tema yang berbeda dan juga menarik. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terpurukanku ini membuat kau membenciku selamanya dan membunuhku. Oh, jadikan yang kedua atas cintaku. Janganlah terburukkanku ini membuat kau membenciku selamanya dan membunuhku. Oh,
musim terus berganti, tetap bermain awan, merangkai mimpi dengan hayalku, selalu bermimpi dengan hariku. Dan aku lihat bintang bersinar putih penuh harapan, tangan halusnya terbuka, coba temani dekati aku, selalu terangi gelap malamku. Dan rasakan semua bintang memanggil tawamu, terbang ke atas, tinggalkan semua, hanya kita dan bintang. Lintasi langit luas, bersama musim terus berganti, tetap bermain awan, merangkai mimpi dengan hayalku, selalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan, tangan halusnya terbuka, coba temani dekati aku, selalu terangi gelap malamku. Dan rasakan semua bintang memanggil tawamu, terbang ke atas, tinggalkan semua, hanya kita dan bintang yang terindah meski terlupa, anak selalu terangi dunia, mereka-reka hanya dan rasakan semua bintang memanggil tawamu, terbang ke atas, tinggalkan semua, hanya kita dan bintang yang terindah meski terlupa, hanya selalu terangi dunia, mereka-reka hanya kita dan bintang. Salah, salah aku dan bintang, hanya aku dan bintang. Oke, thank you.